بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nah, yang masih belum duduk kayaknya sebelah kanan jamaah, antum kalau bisa merapat lah, banyak tempat kosong di sini jamaah. Sebelah situ juga kayaknya masih kosong jamaah. Apa harus berdiri semuanya? Tapi kayaknya nggak mau berdiri, berdiri semua jamaah. Bismillah. Karena nggak capek antum, ayo belakang-belakang ini biar bisa maju ke depan. Bismillah. Baik, maju dikit terus duduk. Bismillah. Baik, ya. Yang di belakang langsung maju ke depan. Depan kosong. Jangan berhenti di sana. Ya. Yang masuk langsung ke depan, jangan duduk di sana, ini masih banyak yang kosong jemaah. Tuh yang kelihatan tangannya, yang ada tempat kosong terus. Jangan lupa kenalan sama yang di sebelahnya. Kenapa kepanasan antum? Sama kita kepanasan semua jamaah. Bagian kameramen ada air enggak? Enggak ada air, kirim air. Gimana antum enggak tanggung jawab? Ya astagfirullahaladzim. Ustadznya enggak dikasih air, sana enggak dikasih air. Masya Allah. Masya Allah. Enggak pakai gelas minumnya Ustadz. Masya Allah. Baik. Masih ada tempat kosong? Ini masih kosong sebelah sini sebenarnya jamaah. Banyak yang kosong sebenarnya. Tolong dikasih jalan jamaah supaya kita bisa kajian lebih nikmat lagi dan antum dapat pahala memberikan keluasan kepada saudaranya. Kata Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Kalau dikatakan kepada kalian luaskan buat saudara kalian, maka luaskanlah. Apa balasannya? Allah akan berikan kepada kalian keluasan fid dunya wa fil akhirah. Rizki antum akan diluasin, rumah antum akan diluasin, surga antum pun akan diluasin. Allahumma amin. Masih ada yang kosong? Jangan selonjoran, yang udah senden selonjoran duduknya. Gimana antum? Ya nggak ada tempatnya buat temennya. Innal hamdalillah. Masih berdiri antum? Masih banyak belakang. Enggak, insyaallah udah. Antum mau kemana? Ambil air. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh salawatu rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah, malam ini malam Ahad, tanggal 3 Dzulhijjah. Masya Allah. Lagi ngapain antum? Allahu Akbar jamaah. Iya. Malam ini malam tanggal 3 Dzulhijjah
1440 Hijriah. Sudah 2 hari berlalu dari hari-hari yang indah. Yang tersisa 5 hari plus 3 hari. Tinggal 8 hari lagi. Semoga Allah Azza wa Jal yang Dia telah bersumpah mengatakan wal fajri walayalin ashr, membimbing kita untuk mendapatkan berkah dan keridhaannya di 10 awal Dzulhijjah ini. Ada sebuah hakikat yang tidak diragukan, tidak perlu diperdebatkan oleh siapapun, karena hakikat ini telah ditetapkan dan ditakdirkan oleh Al-Wahidul Ahadus Samad, Allah Azza wa Jalla. Hakikat itu mengatakan laqad khalaqnal insana fi kabad. Biasanya ada hadiah yang dibagi di sini. Nggak ada. Air terlambat, hadiah habis. Masya Allah. Di surat apa jemaah? Al-Balad. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad laqad khalaqnal insana fi kabad. Ini sebuah hakikat yang sudah Allah tetapkan. Allah mengatakan kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam kelelahan, dalam kesusahan. Capek jemaah. Hidup ini capek, lelah. Antum gak bisa lari dari kelelahan kehidupan. Yang mukmin capek, lelah. Kita tahu bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika perang Khandaq, beliau harus membalut perutnya dengan beberapa batu untuk menahan lapar di perutnya. Sallallahu alaihi wasallam. Orang kafir pun capek. Mereka yang datang dengan 10.000 tentara mengepung kota Madinah lelah, capek, cemas, khawatir, takut. Sama. Kalau bicara kelelahan, orang mukmin lelah, orang kafir lemah. Lelah juga. Yang tua juga capek, yang kecil juga capek. Antum pikir anak-anak itu yang sekolah di pesantren capek enggak mereka? Capek, sebagian kepingin pulang ke rumahnya. Kata bapaknya enggak, pesantren. Capek ayah, bapak juga capek kerja. Antum pikir kamu aja yang capek? Bapak ini tiap pagi sampai sore capek juga. Enggak ada yang bisa selamat dari kelelahan ini. Perempuan sama lelah. Enggak perlu perempuan itu iri sama orang laki, mengatakan mas enak banget kamu mas, enggak capek. Saya hamil capek, melahirkan capek, menyusui capek. Kata suaminya, saya mikirkan kamu capek. Sama jemaah. Jadi suami ini mikir, ngomong, mas insya Allah sebulan lagi lahiran. Iya. Fulus dari mana ini buat lahiran? Capek jemaah. Yang kaya capek, yang miskin capek. Kalau ada seorang punya proyek perumahan 1000 unit dan tukang yang bangun rumah tersebut, capean mana jemaah? Ada tukang bangun rumah sama yang punya 1000 unit rumah, lebih capek yang mana? Tukang apa yang punya 1000 unit? Itu yang bangun, selesai bangun sore tidur. Tukangnya ini mikir kok nggak selesai rumahnya. Yang punya itu berpikir kok nggak selesai. Semuanya capek. Bahkan
Kelelahan dan kecapean itu dimulai sejak kita di perut ibu kita. Ada seorang anak yang harus keluar dengan menyobek perut ibundanya. Tidak mudah dia keluar ke muka bumi ini. Ada yang keluar ke muka bumi ini membuat ibunya meninggal dunia. Ketika kecil antum capek dan membuat orang capek. Fase-fase perpindahan anak yang awalnya nggak bisa tengkurap terus tengkurap. Itu orang tuanya mulai kepikiran sama anaknya, gimana kalau menggelinding dari kasur. Ketika antum pindah mulai bisa jalan, belajar jalan, antum pun capek. Berapa banyak anak yang jatuh dari kasurnya, yang berjalan sampai luka-luka, kadangkala jidatnya pun terbentur ketika dia belajar berjalan. Capek jamaah. Ketika sang anak belajar naik sepeda, orang tuanya capek, dia pun capek. Sampai ketika anak itu sekolah, udah mulai bisa belajar. Apakah kecapean itu pergi? Enggak. Ahibati fillah, ada yang capek dengan badannya. Ada yang kelelahan itu di pikirannya. Ada yang ingin menjadikan 1 juta gimana bisa jadi 10 juta. Yang punya 10 juta berpikir bagaimana menjadikan itu 100 juta. Yang punya 1 triliun capek enggak? Kira-kira kalau antum punya uang 1 triliun, mana mau tanya? Antum, nah. Antum kalau punya uang 1 triliun, capek enggak? Apa capeknya? Capek ngabisin duit kata jemaah, masya Allah. Jadi capek ngabisin duit, ternyata capek jemaah. Dia lihat kok masih ada fulusnya kata dia. Dia mikir capek ngabisin duit. Allahu Akbar. Naam, sahih. Makanya sebagian orang itu kadang-kala ngelihat fulusnya banyak, beli burung yang bisa berkicau. Dia bikin nasi goreng. Kenapa anak punya fulus ini kok nggak habis-habis? Dia makan burung yang berkicau. Kecil dia makan. Allahu Akbar. Ada yang capek untuk liburan. Antum pikir orang yang berlibur, yang naik gunung itu nggak capek jamaah? Capek jamaah. Ada yang capek di jalan Allah. Ada yang capek dan lelah untuk syahwatnya. Masya Allah, langsung datang hadiahnya jamaah. Mana tadi yang 1 triliun? Masya Allah, fadhal. Terus tadi ada yang ditanya lagi di sini. Belum ada? Oh, tadi yang pakai tablet kuning, Masya Allah, kasih hadiah. Nah, ada yang capek di jalan Allah, ada yang capek untuk syahwat. Jadi panitia kajian itu capek enggak jemaah? Jadi panitia konser musik itu capek enggak? Sama capek. Yang nonton bola di stadion capek enggak? Yang datang ke kajian ke Masjid Al-Falah capek enggak? Ya capek antum. Dari tadi sudah kepanasan mereka jamaah. Masya Allah, semuanya capek dan lelah jamaah. Ada yang capek untuk akidahnya, bahkan mati dalam menegakkan keyakinan. Ada yang capek berdakwah. Antum pikir orang yang bernyanyi, kalau lihat penyanyi konser dari jam 8 sampai jam 12, dia capek enggak jemaah? Sebagian pingsan jemaah. Yang nonton juga capek. Ustadz yang berceramah capek enggak? Antum nggak fair jemaah.
Jadi pikirnya antum Ustaz nggak capek gitu jemaah. Sama capek gitu jemaah. Antum tahu dari Jember itu ke Surabaya naik kereta. Dari naik kereta nungguin pesawat. Dari sana naik pesawat sampai sini. Kadang kala di halim pesawatnya muter-muter. Allahu Akbar. Kapan turunnya nih jemaah? Benar jemaah, sama semuanya capek. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lelah. Bahkan hatinya kadangkala lelah menghadapi umatnya. Walaqad na'lamu annahu yadhiqu sadruka bima yaqulun. Kami benar-benar tahu dadamu itu jadi sempit dengan ucapan-ucapan mereka. Capek dan lelah. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat aja capek. Ada yang capek menuju ke neraka, ada yang capek menuju ke surga, sama-sama capek. Allah Azza wa Jalla di surah Al-Insyiqaq mengatakan ayat 6, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Itu ketentuan Allah. Allah mengatakan, hai manusia. Yang bukan manusia tutup kupingnya. Ini untuk manusia. Ada manusia-manusia yang lebih buruk dari binatang ternak. Tapi sayangnya tidak bisa dikorbankan waktu Idul Adha. Nah, Allah katakan, wahai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja capek dengan sungguh-sungguh menuju Tuhanmu. Maka pasti kamu akan menemuinya, pasti. Semua kelak akan disidang oleh Allah Azza wa Jalla tanpa ada penerjemah satupun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullun nas yaghdu. Semua orang itu pergi melanjutkan perjalanan hidupnya. Semuanya. Mau yang kaya, mau yang miskin, bangun, dia melanjutkan kehidupan dia. Fabai'un nafsah, semuanya jual dirinya. Kita ini sedang menjual diri kita. Jadi tubuh kita, jantung kita, nyawa kita itu diperjualbelikan. Siapa yang beli jemaah? Allah Azza wa Jalla. Atau setan yang beli sama antum. Fabai'un nafsah, semuanya jual dirinya. Kata Nabi SAW, ada dua orang yang menjual dirinya. Ada yang beruntung, ada yang rugi. Famu'tiquha au mubiquha. Yang satu beruntung karena membebaskan dirinya dari api neraka. Yang satu melarat dan merugi karena dia mencelakakan dirinya sendiri. Jamaah rahimakumullah. Maka kalau kita melihat orang yang melakukan ketaatan dengan orang yang melakukan kemaksiatan, sama-sama lelah dan capek. Antum jangan berpikir orang yang berbuat maksiat itu bersenang-senang, tidak capek, tidak lelah. Allah Azza wa Jalla mengatakan, in takunu ta'lamun fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Kalau kalian merasa pedih, terluka, kalah, mereka juga sama. Mereka juga terluka dan merasakan kepedihan dalam kehidupan ini. Sama semuanya. Jadi jangan berpikir antum itu nggak mau lelah di dunia ini. Oleh karena itu Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan, ajma'atil uqala min kulli millah. Semua manusia dari semua ajaran bersepakat anna na'ima la yudraku bin na'im. Ingat nih, ana sering sampaikan ucapan Ibnul Qayyim ini. Kesepakatan umat manusia bahwa kenikmatan tidak bisa diraih dengan kenikmatan, baik kenikmatan dunia atau kenikmatan akhirat. Antum kalau ngelihat orang-orang sukses, apa pikir antum mereka nggak capek, nggak lelah?
Nggak bisa. Semuanya harus diraih dengan kelelahan dan kesungguhan serta pengorbanan. Walaupun mungkin model lelahnya, bentuknya berbeda-beda. Ada yang kelelahan di fisiknya, ada yang kelelahan itu di pikirannya. Ada seorang dokter yang mengatakan kepada anak, Ustaz tahu orang yang sariawan, Ustaz. Apa penyebab sariawan, jemaah? Kurang vitamin C, Masya Allah. Stres. Antum lagi sariawan sekarang? Enggak, alhamdulillah, Anda kasih hadiah, Masya Allah. Stres ya, capek batinnya, capek hatinya, lelah dia. Ada sesuatu yang dia pikirkan. Jadi kalau antum lihat sedang sariawan, ya Allah, sedang ada yang antum pikirkan. Walaupun secara fisik kayaknya sehat-sehat antum jamaah. Dan orang yang paling sukses adalah orang yang kecapeannya mengantarkan kepada surga. Nggak apa-apa capek Ustaz, nanti istirahat. Pernah melihat orang yang berangkat ke puncak? Nih, sore ini mungkin orang berangkat ke puncak. Macet jamaah, 10 jam kadangkala berangkat. Mas 10 jam, bismillah. Nggak capek? Capek. Tapi nanti istirahat. Dia berpikir istirahat nantinya. Capek memang harus ditempuh. Dan itu dikerjakan oleh manusia karena dia tahu nanti akan istirahat. Tapi ada orang yang capek, lelah dalam kehidupan ini, tapi kemudian dia capek dan lelah abadi selama-lamanya di dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Allah mengatakan la yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Enggak sama lah. Penghuni neraka sama surga sama? Enggak sama. Mereka sama-sama lelah di dunia, tapi nanti di sana enggak sama. Ashabul jannati humul faizun. Mereka penghuni surga, orang-orang yang sukses yang sebenarnya. Di surah Al-Qalam Allah bercerita tentang sekelompok manusia yang lelah, berkebun, bertani. Dia mungkin punya kebun kurma atau kebun anggur. Dia capek dan lelah merawat itu kebun sampai berbuah, sampai siap panen. Apa kata Allah? Inna balawnahum kama balawna ashabal jannah. Ada penghuni surga, surga dunia, taman-taman. Dia punya kebun yang Masya Allah dengan buah-buahannya. Idh aqsamu la yasrimunnaha musbihin wala yastathrun. Ketika mereka ada 3 saudara mengatakan besok kita panen pagi-pagi. Mikir nih, malam hari sudah capek dia. Gimana bisa panen yang hasil panennya nggak dikasihkan ke fakir miskin? Ya sudah, malam hari mereka tidur, pikirnya sebelum subuh berangkat sudah. Sebelum orang-orang miskin tahu kita panen aja punya kita. Fatafa 'alaiha ta'ifum min rabbika wa hum naimun fa asbahat kassarim. Mereka tidur, Allah kirim petir, Allah kirim api yang menghanguskan taman mereka, kebun mereka. Mereka sedang tidur, tapi malam udah capek dia pikiran. Fatanadaw musbihin anighdu ala harthikum in kuntum sarimin. Subuh-subuh ya berangkat, kita panen. Kalau kalian mau panen sekarang waktunya panen. Fantalaqu wa hum yatakhafatun alla yadkhulannaha al-yawma 'alaikum miskin. Mereka berangkat sambil ngobrol, hari ini jangan ada orang miskin yang masuk kebun kita. Dia udah capek ngadepin orang miskin, lelah dia. Bertani lelah, merawatnya lelah, sekarang dikasih pikiran lagi lelah karena takut orang miskin menikmati hasil kebun mereka. Lalu apa kata Allah? Falamma ra'auha qalu inna ladhallun bal nahnu mahrumun. Ketika ngelihat kebunnya, apa kata mereka?
kayaknya bukan ini kebun kita. Enggak bukan. Salah jalan kita tadi. Kata yang lainnya, enggak, ini kebun kita. Kita diharamkan menikmatin hasil kebun kita. Apa kata mereka? Qala awsatuhum alam aqul lakum laula tusabbihun. Yang paling soleh di antara tiga saudara ini mengatakan, aku kan udah ngomong sama kalian, kenapa kalian tidak bertasbih memuji Allah Azza wa Jalla? Qalu subhana rabbina inna kunna zalimin. Ya Allah, maha suci Engkau ya Allah, kami orang-orang yang zalim. Fa'aqbala ba'duhum ala ba'din yatalawamun. Selesai, malam kepikiran, pagi kebunnya habis, belum selesai, masih capek lagi, mereka saling mencela. Ini gara-gara kalian nih, gara-gara kita nggak mau sedekah. Qalu ya wailana inna kunna taghin. Kita manusia yang telah melampaui batas, kata mereka. Lalu mereka mengatakan kembali kepada Allah setelah capek lelah, asa rabbuna ayyubdilana khairam minha inna ila rabbina raghibun. Ya, semoga Allah gantiin kita ya. Berharap dikasih ganti sama Allah Azza wa Jalla. Lalu apa kata Allah? Kadzalikal azab. Begitulah azab Allah. Jadi setelah perasaan mereka yang lelah, dihancurin kebunnya. Ketika kebun hancur, hatinya juga ikut hancur dan binasa. Wala azabul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Dan azab akhirat itu jauh lebih besar kalau mereka ngerti. Selesai itu Allah berbincang tentang orang-orang capek yang lainnya, orang-orang yang lelah yang lainnya. Allah mengatakan innal muttaqina innalil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Sesungguhnya buat orang-orang yang bertakwa, orang bertakwa itu lelah hidupnya jamaah. Ada banyak perintah yang harus dia kerjakan, ada banyak larangan yang harus dia tinggalkan. Maka Allah katakan buat mereka ada surga yang penuh dengan kenikmatan, berbeda dengan taman yang sudah hancur milik manusia tadi. Lalu Allah mengatakan afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Mana mungkin kita menyamakan orang Islam sama orang-orang jahat? Nggak mungkin lah. Malakum kaifa tahkumun. Kalian belajar di mana bisa menvonis seperti itu? Menyatakan sama aja semuanya, semua agama sama, nggak sama jemaah. Masa yang menyembah Allah la ilaha illallah dengan yang mengatakan Tuhan itu tiga, Tuhan itu banyak sama? Orang-orang musyrik aja ngerti dan paham. Orang-orang kafir itu di kota Mekah kalau diajak mengatakan la ilaha illallah, apa kata mereka? Aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Ini sungguh hal yang menakjubkan. Gimana Tuhan yang banyak dijadikan satu? Enggak. Mereka enggak mau dengan tauhid. Lelah jamaah. Orang yang bertakwa itu capek dan lelah melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla. Nih perempuan, ada perempuan yang kerjanya keluar masuk pasar, keluar masuk mall, keluar masuk salon, spa, apalagi ya tempat-tempat perempuan tiap hari kerja. Kira-kira ketika dia keluar ke tempat-tempat itu lelah apa enggak dia jemaah? Lelah dia. Tapi ada perempuan-perempuan yang keluar masuk majelis ilmu. Lelah enggak dia? Lelah juga. Kepanasan. Kadang-kala datang ke majelis ilmu bawa anaknya, bapaknya pura-pura mau khusyuk dengerin, anak-anak jagain. Insya Allah bapaknya. Lelah, capek jemaah. Ada yang sibuk dengan gadgetnya, main game.
Kira-kira orang main game itu capek enggak? Ada yang mati main game. Nah, ada yang Masya Allah orang yang kalau sudah game online itu jemaah, kadang-kala dia mau ke toilet ditahan, pakai selang dia, cari selang. Sehat daripada ke toilet ke dia. Dia hatinya capek, tubuhnya capek. Ada yang sibuk dengan handphonenya, nonton film, sampai rusak matanya. Capek dia. Dan ada yang menggunakan gadgetnya untuk berdakwah. Dia cari potongan-potongan kajian yang bagus, dia share. Dia kirim ke share. Dia juga lelah. Dia share, tahu-tahu nggak bisa di share jemaah. Kenapa? Kuotanya habis. Sama jemaah, dia lelah. Astagfirullah, habis sudah kuotanya. Tapi nggak sama pahalanya, nggak sama balasannya, nilai kelelahannya nggak sama, sama-sama lelah. Ada yang sibuk malam Ahad ini kemana? Ada yang macet kajian. Astagfirullah, ini kajian Ustaz Syafiq bikin macet ini. Parkir, lelah dia jemaah. Nah, sampai masjid nggak dapat tempat. Ada yang lelah malam ini sedang ke tempat hiburan. Iya, dia juga sedang macet. Dia sedang lelah. Baik kelelahannya. Ada yang sibuk liburan ke luar negeri, berangkat ke Singapura, ke Malaysia, ke Australia, ke New Zealand, kemana lagi? Ada yang ke Amerika. Sama dia capek, nunggu di airport, lelah. Pernah melihat di airport kumpulan orang yang capek untuk berlibur ke luar negeri dengan kumpulan orang yang capek lelah menuju ke Baitullah. Sama-sama capek. Nunggu di airport. Kadang-kadang satu pesawat jemaah. Karena kalau mau ke Eropa itu biasanya ke Timur Tengah sana dulu. Sama satu pesawat, turun di Jeddah. Yang satu ke Mekah, yang satu ke Belanda. Sama-sama capek. Tapi tidak sama nilai capeknya di sisi Allah Azza wa Jalla. Kelelahan mereka itu berbeda. Ada yang membelanjakan hartanya di jalan Allah, bangun masjid, bangun sekolahan untuk dakwah. Ada yang membelanjakan hartanya fi sabilis syaitan. Sama-sama lelah. Kadang-kala dia merasa, aduh duit anak keluar habis, ternyata kurang zen. Apanya kurang zen? Tempat hiburannya kurang bagus atau macam-macam. Dia juga lelah. Dia capek mengumpulkan harta tersebut. Ada yang berdiri di jalan sekarang ini ngobrol mungkin. Antum pikir orang pinggir jalan ngobrol nggak capek? Capek, lelah dia di sana. Ada yang berdiri sedang sholat mengatakan Allahu Akbar. Sama-sama berdiri, sama-sama lelah. Kadangkala tengah malam, sepertiga malam akhir, sama-sama begadang. Yang satu begadang dengan Qur'annya, yang satu begadang main gaple, main remi. Lelah enggak? Lelah. Kadangkala orang main remi jamaah sambil kupingnya dijepit. Astagfirullahaladzim, itu dia. Sama-sama lelah dia. Aduh. Yang itu begadang juga. Mulai selesai juz tabarok dia, masuk ke juz amma yatasaalun. Alhamdulillah, malam ini aku hatam ya Allah. Sama lelah. Berapa lama antum hatam? Alhamdulillah Ustaz, 7 hari Pak Ustaz. Lelah enggak menghatamkan Al-Quran Karim? Lelah Ustaz. Tentunya kata Nabi SAW, ajruki ala qadri nasabiki. Pahalamu sesuai dengan tingkat kelelahanmu. Itu dikatakan kepada Aisyah ketika tawaf naik onta. Beda pahalanya. Yang tawaf jalan kaki dengan yang tawaf naik onta. Ini sama-sama ketaatan, tapi semakin lelah semakin besar pahala yang akan didapat. Jemaah haji, kita lihat sebagian berangkat naik pesawat. Semuanya naik pesawat sih jemaah. Tapi ada yang di depan, ada yang di belakang. Yang di depan sampai duluan biasanya.
Duduknya Masya Allah bisa selonjoran, bisa tidur. Tiap berapa menit datang pramugari. Bapak mau makan apa? Masya Allah, mana menunya? Yang di belakang gak pernah ditanyai macam-macam. Ayam apa ikan? Langsung kasih. Sama pahalanya gak sama lah, sesuai dengan kelelahannya. Jemaah haji yang tinggalnya jauh, jalan kaki ke Masjid Nabawi, ke Masjidil Haram, dengan yang hotelnya turun langsung sampai masjid. Bahkan yang tinggal di hotel itu gak perlu ke masjid, karena softnya sudah nyambung sampai ke hotelnya. Jadi turun dari hotel langsung Allahu Akbar. Gak sama dengan yang jalan kaki sampai masuk ke masjid. Pahalanya jemaah. Itu dalam ketaatan. Gimana antara ketaatan dengan kemaksiatan? Ada pemuda-pemuda peminang bidadari. Dia tundukkan pandangannya terhadap wanita-wanita karena dia sedang menanti bidadari surga. Dan ada pemuda-pemuda pencari pelacur, sama-sama capek, lelah, tapi beda hasil kelelahannya. Ada yang duduk di masjid ngaji, ada yang duduk di rumahnya nonton TV, sama-sama lelah. Antum pikir orang yang duduk di depan TV lelah enggak? Apalagi kalau ikan jemaah. Aduh iklan. Dia itu lelah. Kadang-kala dia ada orang yang subhanallah jemaah, yang pegang remote sampai disebut dengan Abu Remote. Ada Abu Remote, ada bapaknya remote. Kemana-mana Masya Allah. Ahibati fillah, Rasulullah SAW pernah bermimpi mengatakan ra'aitu Rabbi Azza wa Jal. Aku melihat Allah Azza wa Jalla dalam mimpinya fi ahsani surah, dalam gambaran yang begitu indahnya. Faqala li ya Muhammad fima yakhtasimul mala'ul a'la. Muhammad, kau tahu enggak apa yang diributkan oleh malaikat-malaikat di atas sana itu? Apa sih yang mereka ributkan itu? Qultu Allahu ta'ala ala, Allah yang lebih tahu. Fawada'a Rabb ta'ala yadahu baina katifayya hatta wajadtu bardaha fi sadri. Kemudian diletakkan dalam mimpi itu tangannya di pundakku sehingga aku mendapatkan dinginnya di dadaku. Thumma qala fima yakhtasimul mala'ul a'la. Apa sih yang diributkan sama malaikat-malaikat di atas itu? Fa'alimtu ma bainas sama'i wal ard. Ketika itu dibukakan buat Nabi ilmu-ilmu yang di antara langit dan bumi. Faqultu yakhtasimuna fil kaffarat wad darajat wad da'awat. Mereka sedang bertikai ribut tentang masalah kafarat yang menghapuskan dosa, tentang derajat-derajat yang tinggi, tentang doa-doa. Lalu faqala wa mal kafarat. Apa yang disebut kafarat yang menghapuskan dosa itu apa? Naqlul aqdami ilal jama'at. Memindah langkah kaki menuju solat-solat ke masjid-masjid. Melaksanakan solat Jumat dan jamaah. Capek jamaah. Antum subuh bangun, ya Allah, ana rumah ana jauh dari masjid Ustaz. Lelah antum berangkat ke masjid. Para malaikat itu ribut, siapa yang mau mengangkat amalannya, siapa yang mau mencatat amalannya orang yang lelah ini. Wa intidharus shalah ba'da shalah, menunggu salat ke salat yang selanjutnya. Kayak sekarang nih kita nunggu salat Isya. Lelah jemaah. Makanya jarang orang yang betah di masjid nunggu salat selanjutnya. Fadzalikumur ribat, kata Nabi SAW, itu tuh ribat, seperti orang yang menjaga di perbatasan antara negeri Islam dengan negeri kafir. Antum bisa jaga duduk di masjid ba'dal maghrib, nggak ada kajian. Kalau ada kajian terpaksa antum duduk. Betul. Kalau nggak ada kajian kan antum bebas. Antum mau duduk apa mau pulang bebas kan Ustaz. Terkadang sebagian orang tuh duduk di masjid ini pikirannya kok nggak selesai Ustaz. Capek dia, lelah jemaah. Itu dipeributkan oleh para malaikat. Wa isbaghul wudu fil makarih. Yang diributkan oleh malaikat itu juga adalah menyempurnakan wudu di waktu-waktu yang tidak disukai.
ketika dingin, ketika air sedikit. Aduh, ada hal-hal yang antum gak suka menyempurnakan wudhu antum pada waktu itu. Para malaikat ribut memperebutkan untuk mengangkat amalan tersebut. Ahibati fillah, orang-orang yang berjihad bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam lelah. Mereka ditimpa kehausan. Kata Allah mengatakan, dzalika bi annahum la yusibuhum dhama'un wala nasabun wala makhmasatun fi sabilillah. Itu tuh mereka tidak ditimpa kehausan, kelelahan, lapar di jalan Allah. Wala yata'una mauti an yaghidul kuffar. Tidaklah mereka meletakkan kakinya di tempat yang membuat jengkel orang-orang kafir. Wala yanaluna min aduwin nailan illa kutiba lahum bihi amalun salih. Itu bedanya jamaah. Tuh orang-orang yang berjihad jalan Allah, lelah dia. Tidak ada satu tempat pun yang mereka lalui dengan rasa lapar, rasa haus dan mereka kecuali ditulis sebagai amal soleh. Masya Allah, antum sibuk dari tadi jepret-jepret, nggak capek antum? Allahu Akbar. Ana izin minum dulu jamaah. Alhamdulillah. Kecuali akan ditulis sebagai amal soleh. Inilah bedanya kelelahan seorang yang beriman, seorang yang bertakwa kepada Allah, dengan kelelahan orang-orang yang tidak bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Seorang mukmin sakit dapat pahala. Bahkan seorang mukmin Masya Allah yang dia biasa ke masjid, lalu dia nggak bisa ke masjid karena kakinya terluka, tuh luka di kakinya akan mengangkat derajat dia, menghapuskan dosa dia, dan pahala sholat ke masjid tetap dapat. Maka kalau antum berpikir lelah, semuanya lelah, tapi lihat hasil dari kelelahan antum. Seorang yang musafir, seorang yang dalam perjalanan, kata Nabi SAW, as-safaru qit'atun minal azab. Anak kadang-kala kalau baru datang ditanya sama jemaah, Ustaz gimana Ustaz? Enak perjalanannya Ustaz? Gimana? Enak kan tuh. Nabi SAW mengatakan perjalanan itu, safar itu sepotongan dari azab. Lelah, nggak bisa tidur enak, nggak bisa makan enak, kadang-kala mau ke toilet juga berat, semuanya lelah. Tapi akan menjadi penghapusan buat dosa. Jadi kita nggak ada ruginya kelelahan kita jemaah. Tatkala kita berpikir sama orang-orang yang safar pun, orang-orang kafir safar juga lelah mereka. Ahibati fillah, Nabi SAW mengatakan la yusibul mu'min min hammin wala ghammin wala nasabin wala saqamin hatta syauka yushakuha illa kafarallahu bihi khataya. Tidaklah seorang mukmin, seorang yang beriman jemaah kepada Allah dan hari akhir, yang ditimpa kegalauan, capek pikirannya, capek hatinya, atau kelelahan dalam pekerjaan dia, dalam ngurus anak dia, dalam sholat dia, hatta syauka atau penyakit, atau sampai duri. Ada orang kena paku kakinya. Itu kata Nabi SAW akan dihapuskan dosa-dosa dia. Lalu Allah mengatakan tentang orang-orang yang tidak beriman, fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Engkau itu jangan takjub dengan orang-orang kafir, dengan dunia mereka, kesuksesan mereka, anak-anak mereka yang hebat-hebat. Allah tuh ingin mengazab mereka dengan dunia mereka, harta mereka dan anak mereka. Bayangkan kalau buat orang mukmin kena duri jadi penghapus dosa. Buat orang-orang yang tidak beriman, hartanya jadi azab buat dia. Ini perbedaan antara yang beriman dan dengan yang tidak beriman.
Kemudian jamaah, Allah mengatakan, "Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa." Ini ketetapan dari Allah. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan menderita. Boleh kita sakit, pedih, tapi jangan menderita. Ditinggal mati orang yang dicintai, Masya Allah, susah Ustaz, berat Ustaz, tapi jangan menderita. Jangan melarat antum. Terus gimana? Katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Selesai. Ya Allah, kami itu milikmu ya Allah, dan kepadamu kami akan kembali. Kasih pahala ya Allah di musibah ini ya Allah, dan berikan ganti yang lebih baik dari itu. Selesai. Karena dia punya iman. Allah mengatakan alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Dan orang-orang yang beriman, yang hati mereka itu damai. Azan jemaah, masuk waktu sholat. Baik, azan dulu. Shalli wa sallim ala Muhammad. Kenapa antum berdiri? Kita lanjut kajian jemaah. Sampai jam berapa? 9. Janganlah, setengah 10. Kalau kita sholat isya sekarang, sebagian harus berantem sama saudaranya. Karena ada banyak yang harus keluar dari masjid jemaah. Tadi itu nanti kita sholat isya, tolong yang tadi sholat di luar, tetap sholat di luar. Ahibati fillah, kita lanjutkan dulu jamaah. InsyaAllah jam 8 kita sholat. Tadi kita sebutkan alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Itu orang-orang yang beriman yang hati mereka menjadi damai, tentram, bahagia dengan mengingat Allah Azza wa Jalla. Dengan mengingat Allah itulah orang akan jadi tenang hidupnya. Ingat dengan pahala yang Allah sediakan, ingat dengan kebaikan Allah, kebesaran Allah. Adapun yang berpaling dari mengingat Allah, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Adapun orang yang berpaling dari mengingat Allah Azza wa Jal, cuek dengan agama Allah, maka dia akan dapat kehidupan yang sempit, melarat, dan kelak pada hari kiamat akan dibangkitkan dalam kondisi buta. Orang kalau hidup lahir buta, biasa dia jamaah. Tapi kalau dia biasa melihat kemudian buta secara tiba-tiba, azab buat dia jamaah. Ahibati fillah, subhanallah. Kalau pada hari kiamat Nabi SAW menceritakan gimana hari kiamat jamaah. Yu'ta yaumal qiyamah bi asyaddi ahli dunya bu'san min ahli jannah. Akan didatangkan pada hari kiamat penghuni surga yang dahulunya di dunia orang yang paling susah hidupnya, paling lelah lah dia. Fayusbagu fil jannati sabghah, dicelup di surga satu celupan. 70 tahun dia hidup susah di dunia. Mungkin gak punya rumah, mungkin cacat dia, mungkin dihinakan oleh manusia. Satu celupan. Lalu ketika dikeluarkan dari surga ditanya, hal ra'aita syarran qat? Hal marra bika bu'sun qat? Apakah engkau pernah melihat dalam kehidupanmu kejelekan, keburukan? Pernah engkau susah dalam hidupmu? Pernah capek dalam kehidupanmu? Kau la wallahi ya Rabb, enggak ada. Ya Rabbi ma ra'aitu bu'san qat. Enggak pernah aku melihat kesusahan, wala syiddah wala syai, enggak ada. Itu baru satu celupan. Gimana kalau sehari di surga? Gimana kalau 2 hari di surga?
Gimana kalau 10 tahun di surga? Gimana kalau 1000 tahun di surga? Gimana kalau selama-lamanya di surga Allah Azza wa Jalla jamaah? Lupa dengan semuanya jamaah. Sebaliknya, makanya kalau antum lelah di dunia ini jamaah, nanti akan hilang semua kelelahan itu dengan satu celupan. Adapun orang yang paling senang hidupnya di dunia, yang juga capek sebenarnya, lelah dia, tapi hidupnya menurut manusia dia orang paling bahagia. Semua bisa dia dapatkan, dihormatin, dihargain, Masya Allah. Mau naik mobil nggak perlu nyetir sendiri sudah, semua sudah disiapkan. Allahu Akbar. Kemudian dicelupkan, dia penghuni neraka. Fayusbaghu fin nari sabghah, dicelup sekali ke neraka, sekali celupan. Antum coba masukkan tangan antum sekali celupan ke minyak yang lagi matang, set. Ini baru api dunia, gimana api neraka jamaah? Yang 70 kali lipat api dunia. Satu kali celupan. Lalu ditanya, apa kata Allah Azza wa Jal? Ya ibna Adam, hal ra'aita khairan qad? Engkau pernah melihat kesenangan enggak? Dan satu-satu, bukan dua, satu kesenangan. Hal marrabika na'imun qad? Pernahkah engkau merasakan kenikmatan dalam kehidupanmu? Apa kata orang ini? La wallahi ya Rabbi, ma ra'aitu khairan qad wala marrabi na'imun qad. Enggak pernah aku merasakan kenikmatan, kenyamanan, melihat satu aja enggak pernah. Itu satu celupan neraka. Allahumma ajirna minan nar. Maka antum ketika lelah di dunia ini sabar, karena mereka pun juga lelah. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Ahmad, "Lau anna rajulan yajurru ala wajhihi min yaumi wulid ila an yamut haraman fi sabilillah la haqqarahu yaumal qiyamah." Kalau ada orang yang sejak lahir sampai mati tua dia berjuang di jalan Allah, semua waktunya untuk ibadah, kelak pada hari kiamat dia akan menganggap remeh amalan dia jemaah. Ketika melihat pahala yang Allah sediakan, ya Allah nggak seberapa amalan anak ternyata. Kelelahan antum nggak seberapa dibandingkan dengan nikmat yang Allah berikan kepada antum. Yang terakhir jemaah, di surah Al-Insyiqaq yang tadi kita baca, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Wahai insan, kau bekerja capek lelah menuju kepada Rabbmu dan kau akan mendapatkan balasan, pasti dapat balasan. Lalu Allah ceritakan, fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Adapun yang kelak mendapatkan kitabnya dengan tangan kanannya, maka dia akan dihisab dengan hisab yang mudah oleh Allah Azza wa Jal. Dia sudah lelah di dunia, capek di dunia, maka kelak dihisab dengan kemudahan. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Dia akan kembali kepada keluarganya dengan penuh kegembiraan setelah dihisab dengan hisab yang mudah. Di surat lainnya dia akan mengatakan, ha umuqra'u kitabiyah. Nih baca nih kitabku, inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Aku yakin aku akan dihisab. Aku yakin aku akan mendapatkan balasan dari kelelahanku selama hidup di dunia. Yang mungkin dia diremehkan oleh orang, diledek oleh orang, dianggap bodoh oleh manusia, karena dia berlelah-lelah di jalan Allah Azza wa Jal. Tapi kelak dia akan kembali ke keluarganya dengan penuh kegembiraan. Sebaliknya, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura. Adapun yang mendapatkan kitab dengan tangan kirinya dari belakang punggungnya, maka dia akan teriak-teriak menyesali apa yang dia kerjakan. Dia berdoa minta kebinasaan untuk dirinya,
minta kematian untuk dirinya. Kenapa? Wa yasla sa'ir, karena dia yakin dia akan masuk neraka. Innahu kana fi ahlihi masrur. Dulu ketika di dunia dia selalu bahagia di keluarganya, gembira terus hidupnya, tidak pernah lelah dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Yang ada liburan sana, liburan sini, kelelahan itu buat dia nggak ada masalah, yang penting senang buat dia. Innahu dhanna an la yahur. Dia mengira dia tidak akan dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla, nggak akan kembali. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Salah pernyataan itu. Allah akan membangkitkan dia, dan Allah melihat semua yang dilakukan oleh manusia. Maka jangan pernah berhenti bekerja mencari keridhaan Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Masih tersisa waktu untuk tanya jawab jamaah. Bismillah.